Dalam kehidupan bermasyarakat, pelanggaran hukum merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Setiap pelanggaran tentu menimbulkan konsekuensi berupa sanksi atau pidana. Namun, pidana pada dasarnya bukan hanya persoalan pemberian hukuman, melainkan juga menyangkut tujuan, pelaksanaan, dan dampaknya bagi pelaku maupun masyarakat. Oleh karena itu, penologi hadir sebagai cabang ilmu yang mempelajari teori dan praktik pemidanaan. Melalui materi ini, saya, Rimbun Putra Deka dari kelas Teknik Pemasyarakatan A dengan nomor stambuk 5618 akan menjelaskan penologi. Mari kita bahas apa itu penologi, ruang lingkup, dan tujuannya. Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hukuman dan bagaimana penanganan terhadap pelaku kejahatan. Secara etimologis, kata penologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu poine, yang berarti hukuman atau penderitaan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, penologi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pemidanaan atau hukuman. Secara lebih teknis, penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hukuman yang diterapkan kepada pelaku kejahatan. Fokus dari penologi adalah untuk mengetahui jenis-jenis sanksi, tujuan pemidanaan, serta bagaimana pelaksanaan hukuman tersebut agar dapat memberikan efek positif kepada masyarakat. Jadi, tujuan utama dari penologi adalah untuk memahami bagaimana berbagai jenis hukuman diterapkan kepada pelaku kejahatan dan bagaimana hukuman tersebut berfungsi dalam mencegah kejahatan lebih lanjut. Teori tujuan pemidanaan dan kebijakan pemidanaan. Sekarang, mari kita bahas mengenai konsep pemidanaan. Dalam hukum pidana, ada beberapa teori yang mendasari pemidanaan. Pertama, ada teori pembalasan atau retribusi, yang menganggap bahwa hukuman harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Ini adalah prinsip dasar yang mengatakan hukuman setimpal dengan kejahatan. Kemudian, ada teori pencegahan, yang berfokus pada pencegahan kejahatan dengan cara menghukum pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ini juga berlaku untuk orang yang lain yang melihat akibat dari hukuman tersebut, sehingga mereka tidak berani melakukan kejahatan. Selain itu, ada teori rehabilitasi, yang melihat pemidanaan sebagai cara untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Tujuannya adalah agar pelaku bisa kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman dengan sikap yang lebih baik. Terakhir, ada teori incapacitation atau pembatasan, yang bertujuan untuk mengisolasi pelaku kejahatan dari masyarakat agar mereka tidak bisa melakukan kejahatan lagi. Setiap teori ini mempengaruhi bagaimana kita memahami dan menerapkan hukuman di sistem peradilan. Selain teori, ada juga kebijakan pemidanaan yang berperan dalam menentukan jenis dan cara pemidanaan yang diterapkan. Kebijakan ini berfokus pada efektivitas pemidanaan dalam mengurangi tingkat kejahatan dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Regulasi dan budaya. Dalam penologi, ada beberapa kelembagaan yang terlibat dalam proses pemidanaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan pemasyarakatan. Masing-masing lembaga ini memiliki tugas dan perannya sendiri dalam memastikan bahwa hukuman dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, ada juga regulasi atau peraturan yang mengatur pemidanaan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menetapkan aturan tentang hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Regulasi ini memastikan bahwa proses pemidanaan berjalan dengan adil dan transparan. Tak kalah pentingnya adalah budaya hukum. Budaya masyarakat dalam memandang hukuman dan pemidanaan sangat mempengaruhi bagaimana hukuman diterapkan. Beberapa masyarakat mungkin lebih mengutamakan rehabilitasi, sementara yang lain lebih menekankan pada retribusi atau pembalasan. Mari kita bahas tentang jenis-jenis pidana yang ada dalam sistem hukum. Pertama adalah pidana mati, yang merupakan hukuman paling berat dan biasanya diterapkan untuk kejahatan yang sangat berat. Hukuman ini sudah menjadi topik kontroversial, terutama mengenai pelaksanaan dan implikasi hak asasi manusia. Selanjutnya, kita memiliki pidana penjara dan pidana kurungan. Penjara biasanya diberikan untuk kejahatan yang terlebih berat, sementara kurungan adalah hukuman yang lebih ringan dan sering diberikan untuk pelanggaran atau tindak pidana yang lebih ringan. Ada juga denda yang biasa dikenakan sebagai hukuman finansial, serta kerja sosial yang mengharuskan terpidana untuk melakukan pekerjaan tanpa bayaran bagi masyarakat. Ini bertujuan untuk memberi pengganti bagi kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Selain itu, kita juga mengenal pidana bersyarat, di mana terpidana tidak langsung dipenjara jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti melapor secara berkala kepada pihak yang berwenang. Setiap jenis pidana ini memiliki tujuan dan penerapan yang berbeda, tergantung pada kejahatan yang dilakukan dan tujuan dari hukuman itu sendiri.